Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di waktu duha yang indah di kahanannya. Tapi ini masih di bawah lah ya. Masih jauh baru sampai atas. Masih cukup jauh. Kalau di sini adem no anak loh. Sedengan. Alhamdulillah. Semoga dengan suasana kajian yang Anda ikuti membuat hati makin sejuk. Kita dikumpulkan oleh Allah di masjid ini dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Dan di samping juga bisa mendapatkan beberapa catatan ilmu sebagai bekal hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita mau belajar tentang catatan mengenai peristiwa kematian yang saya tulis dalam satu buku, judulnya Bila Ku Mati. Ada yang bawa bukunya nggak, jawab? Ada sebagian yang bawa bukunya, murid. Baik. Ini sudah disediakan oleh Mati apa yang hadir? Ada yang mau buku ini? Nggak mau. Yang datang sebelum subuh. Oh, tinggal di sini. Penghargaan untuk Marbuatin sana. Ya, beliau tadi yang gelar tiker yang bersih-bersih. Ada lagi ya? Yang datang dari sebelum subuh. Walaupun paling jauh dari mana? Nah, ada yang lebih jauh dari kan? Ada yang lebih jauh dari nari? Saya Kundi, Ibu Kundi. Kundi? Pontianak. Tinggal di mana? Pontianak. Tinggal di mana? Di sini dalam rangka? Enggak. Enggak. Emang bagi Pontianak. Boleh dapat tadi? Masya Allah. Apa ya? Tiga. Sifat disampaikan. Ada lagi? Biar nanti bisa. Coba kita berikan ke jamaah yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak. Ibu pinten? Kenapa? Nggak ada lawan pada si Melaka. 8? Baik. 9? 8. Ada 8,5? Baik. Yang dapat hadiah anak belakang. Selanjutnya. Saya ini Pak. Yang rumahnya paling dekat dengan masjid. Tetangga masjid, ada tetangga masjid? Bundi. Cinon satu. Tetangga jenengan ada Pak? Yang lebih dekat sini. Wonten. Adit. Oh, sebelah utara masjid. Lutfi, Mas Lutfi silakan. Tonggoni kukuran. Setunggal meleh. Oke. Ini kanta saya muluan, guys. Nah, sekarang pertanyaannya. Gimana bayarannya? Coba yang usianya 60 ke atas, okay, yang hafal juz amma. 60 ke atas yang hafal juz amma. Wonten? Ada? Oh. Ibu, yuswa pinten? 60? 68? 77, mana 77? 77. Hafal juz amma? Oh, belum. Yang hafal juz amma, 60 ke atas hafal juz amma. Ada? Saya ganti kalau gitu ya. Yang usianya 30 ke atas hafal surat Al-Baqarah. Ada? Angel mentolahasi.
Ya sudah, dan yang terakhirnya yang paling kesepuh pun. Ya semua pinter. 70, 72, 85, 84. 85 tadi mana 85? Sampun tabungan hadiah nih. 84 kan. 84 temenan kambu bisa. Nggih putrane yang moco. Baik. Sekarang yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya. Kita mau belajar tentang ada apa dengan kematian. Baik. Semuanya fokus ya. Semuanya fokus. Mohon untuk tenang sejenak. Insyaallah kajian kita tidak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita meyakini bahwa kita semuanya pasti akan mati. Maka kalau sebatas yakin pasti mati, semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, punya keyakinan yang sama. Yang berbeda dalam hal ini adalah keyakinan mereka pasca kematian. Dan aneka peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi ketika kematian. Itulah yang membedakan. Ada sebagian di antara manusia yang meyakini bahwa orang itu kalau sudah mati, ya sudah selesai. Tidak ada kehidupan lagi. Di zaman Nabi SAW, keyakinan seperti ini dimiliki oleh satu kelompok namanya kelompok Dahriyah. Kelompok Dahriyah atau kelompok Dahriyun. Di mana mereka menganggap bahwasanya hidup ini hanya sebatas perjalanan waktu. Wong niku nek wis mati, sudah selesai semuanya, rampung, tidak ada kehidupan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyinggung perkataan mereka, "Wa ma yuhlikuna illa dahru." Kita ini mati hanya karena masalah waktu. Nek wis entek otu nih mati. Dia tidak meyakini adanya kehidupan yang kedua. Bahkan orang musyrikin Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya meyakini manusia setelah mati tidak dibangkitkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah, Allah tidak angkat membangkitkan orang yang telah mati. Sebagian di antara mereka ada yang sampai membawa tulang di hadapan Rasulullah SAW. Lalu tulang itu ditaruh di depan Nabi SAW sambil mengatakan, "Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau sudah jadi tanah? Apa jawabannya? Qul yuhyihal ladzi. Lanjutannya gimana, Pak? Kita ora tahu Yasinan. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Mudah bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang dulunya pernah ada, kemudian dia mati, lalu dihidupkan kembali. Sehingga keyakinan orang musyrikin mereka itu ragu. Bagaimana mungkin badan yang sudah jadi tanah, yang kadang berserakan di mana-mana, bahkan ada yang dimakan binatang buas, ada yang jadi kotoran binatang buas dan seterusnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan kembali? Kita sebagai kaum muslimin meyakini satu prinsip. Bagaimana keyakinan kita? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di sana juga ada orang yang meyakini bahwa nanti setelah manusia itu mati, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali, tapi dalam wujud yang berbeda. Ada yang dibangunkan oleh Allah atau dihidupkan kembali oleh Allah dalam wujud menjadi binatang A, menjadi binatang B, menjadi binatang C. Ngerti ya? Ini keyakinan apa namanya? Reinkarnasi. Sehingga manusia yang mati nanti dihidupkan kembali oleh Allah, ada yang jadi sapi, ada yang jadi kambing. Kalau orangnya dulu jelek, maka dijadikan tikus atau dijadikan kecoa. Dan keyakinan ini jelas salah. Berarti di situ ada nyawa pindah ke tempat yang lain. Nyawa manusia pindah ke
binatang. Nanti binatang ini mati, pindah lagi ke yang lain. Tidak mungkin itu terjadi. Maka tidak ada istilah bahwasanya manusia kalau sudah mati akan mengalami reinkarnasi. Tapi sekarang lagi semarak Pak ya. Orang-orang itu ikut aliran inkarnasi. Perhatian sego. Oh kalau itu bukan masalah keyakinan Mas. Kalau itu masalah dien. Baik. Yang ketiga, ada juga orang yang meyakini bahwa pasca dia mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah kemudian langsung mlebu swarga. Kok bisa Pak? Sebab seluruh dosa-dosanya telah ditebus dan ditanggung oleh Sang Penebus dosa. Dan ini kan salah ya. Karena yang namanya dosa manusia tidak bisa ditanggung oleh yang lain. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam Taurat itu ada pernyataan seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Pak Ustadz ngerti dari mana kok dalam Taurat? Napa nate maos Taurat? Saya tidak pernah membaca Taurat. Tapi Al-Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat. Al-Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat. Di mana Al-Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat, Allah Ta'ala berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Apakah belum disampaikan kepada mereka isi dari suhuf Musa dan Ibrahim yang menempati janjinya? Apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka rana ceritane wong niku nek ning akhirat ditanggung dosanya oleh guru, ditanggung dosanya oleh orang lain, tidak ada. Saya mau tanya, apakah suami nanggung dosa istri? Apakah suami nanggung dosa istri? Ya atau tidak? Tidak. Apakah istri nanggung utang suami? Ini beda tema. Apakah orang tua nanggung dosa anak? Apakah orang tua nanggung dosa anak? Tidak. Baik. Apakah ulama nanggung dosa masyarakat? Tidak. Apakah Nabi nanggung dosa umat? Semua itu salah. Tidak ada istilah orang nanggung dosa orang lain. Sementara ini masih banyak orang yang punya keyakinan bahwa suami nanggung dosa istri, orang tua nanggung dosa anak. Ya benar seperti itu. Tidak ada istilah manusia nanggung dosa manusia yang lain. Apa dalilnya? La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Sehingga masing-masing akan bertanggung jawab sesuai dengan amalnya. Suami tidak nanggung dosa istri sebagaimana istri tidak nanggung dosa suami. Orang tua tidak nanggung dosa anak sebagaimana anak juga tidak nanggung dosa orang tua. Tapi Pak, nek wonten suami tapi tidak mendidik istrinya niku pripun Pak? Dosa nggak? Kalau istri tidak mendidik suami, nggak dosa. Ada nggak istri mendidik suami? Ada. Ada nggak suami mendidik istri? Siapa yang lebih berpengaruh dalam sebuah keluarga, pahalanya lebih besar. Kalau ada suami yang tidak mendidik istri, jadinya gimana? Dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Bukan karena nanggung dosa istri, tapi dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Wong tua sing mboten didik anake, dosa mboten? Dosa. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Perintah Allah Ta'ala, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nek ana wong tua anake kelimbang-kelimbung turu sampai ra salat timbarne wae. Wis barne wae Mas timbangane pepadu. Sehingga kalau orang tua ngingatin anaknya kadang malah berantem dengan anak, malah marahno padu. Akhirnya orang tuanya jengkel, dibiarkanlah anak itu meninggalkan kewajiban untuk salat. Wong tuane dosa aboten Pak? Kenapa berdosa? Tidak menjalankan perintah Allah. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari neraka.
Tapi kalau anak itu padahal sudah diingatkan oleh orang tuanya, maka dosa anak ditanggung anak. Karena itulah dosa anaknya Nuh ditanggung oleh anaknya Nuh, dan Nabi Nuh seorang nabi tidak menanggung dosa anaknya. Dosanya Azar bapaknya Ibrahim ditanggung sendiri walaupun dia punya anak seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik, prinsip ini tolong dijaga. Karena sebagian di antara kaum muslimin punya keyakinan yang aneh-aneh terkait prinsip ini, Pak. Dirusak oleh sebagian orang mengajarkan kepada umat manusia sebagaimana pemahaman agama sebelah. Sampean tenang, Mai. Sesuk tak tunggu di pintu surga. Sebagian pimpinan tarekat sufi itu menanamkan keyakinan kepada penganutnya bahwa dia dijamin oleh pemimpinnya, pemimpin tarekatnya. Dan ini keyakinan yang bermasalah, bahaya. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, maka nanti orang itu jadinya menggantungkan kepada amal orang lain. Boleh nggak pakai gitu? Ya bahaya. Akhirnya sing ra salat karo sing salat hasilnya apa? Waduh. Antara yang tidak salat dengan yang salat, hasil akhirnya sama saja. Itulah yang bahaya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan Islam bagaimana? Nek awakmu apik, dapat pahala yang baik. Dan sebaliknya ketika kamu jahat, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Karena itu, kita tidak boleh punya keyakinan bahwa sebagian di antara kita nanti bisa nanggung dosanya orang lain, atau tokoh kita nanggung dosa orang lain, dan seterusnya. Ini tidak benar. Yun sewu. Masih banyak orang yang punya keyakinan seperti ini. Beragama ini perasaan ngelandam. Beragama itu nggak usah susah-susah. Dikali gampang, Pak. Gampang pripun to maksudnya? Engko nek ono beda pendapat, silahkan kamu pilih pendapat apapun yang menurut kamu sesuai. Nek bener dapat pahala, nek salah sing nanggung dosa ulamanya. Leres boten ngeten iki. Leres. Misalnya ya Pak, ya, di sini ada 4 pendapat ulama A, B, C sampai D. Sampean nek ketemu beda pendapat seperti ini, monggo dipilih salah siji. Nek bener dapat pahala, nek salah sing nanggung dosa ulama E. Leres boten ngeten iki, Pak. Nggih. Benar atau salah? Salah. Kalau ngambil pendapat ulama tertentu, nek salah yang nanggung dosa ulamanya, kalau benar kita dapat pahala. Pemahaman seperti ini leres napa mboten? Benar. Leres. Salah. Kenging napa salah? Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas hidup. Nggak ada ceritanya kalau kita mengambil pendapat ulama, nek bener sing nanggung yang dapat pahala bersama-sama, kalau salah yang nanggung dosa ulama. Kok enak dadi wong kudu. Ibaratnya nek usaha ngoten ya Pak, nek bagi hasil, nek rugi sing nanggung rugi orang lain. Nggak ada ceritanya seperti itu. Makanya tolong dipahami. Ketika Anda mengambil pendapat tokoh siapapun dalam masalah agama, Anda perlu meyakini ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Bola balik ini mulai ya. Ketika kita mengambil pendapat siapapun dalam masalah agama, kita perlu meyakini bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hal itu kelak di hari kiamat. Sehingga wis ngerti iki keliru, salah. Kok gue saya melu, Pak? Kudune kan menghindar. Kamu cari pendapat yang lain, yang lebih benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, fa in tanazahtum fi syai'in farudduhu ilallahi war-rasul. Nek awakmu beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Selanjutnya, kita akan bacakan beberapa catatan kematian. Yang pertama, berkaitan dengan pengertian kematian. Kematian itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai musibah. Bola balik ini ya. Kematian itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai apa?
musibah. Bahkan ini merupakan musibah puncak tertinggi. Kenapa, Pak? Sebab kalau musibah yang lain, mungkin masih ada gantinya. Contoh, ya, ada orang kehilangan harta. Musibah, ngoten Pak? Musibah. Mungkin nggak digantikan dengan harta yang lain. Mungkin. Ada orang kehilangan pekerjaan. Musibah, ngoten? Musibah. Mungkin nggak digantikan oleh Allah pekerjaan yang lain. Mungkin. Ada orang kehilangan anggota keluarga. Sangat mungkin digantikan oleh Allah dengan anggota keluarga yang lain. Ada bapak-bapak kehilangan istri. Mungkin nggak digantikan istri yang baru. Sangat mungkin. Ada ibu-ibu yang kehilangan suami. Mungkin nggak digantikan suami yang baru. Tidak mungkin. Mungkin apa betul? Mungkin. Sehingga kalau musibah bentuknya materi duniawi, ketika hilang, masih mungkin untuk digantikan yang baru. Tapi kalau sudah mati, selesai. Karena tidak ada yang bisa menggantikan nyawa. Sehingga kalau nyawa ini sudah lepas dari jasad, tidak mungkin digantikan dengan nyawa yang baru. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Maidah ayat 106. Fa'asabatkum musibatul maut. Kalian mengalami musibah berupa musibah kematian. Disebut oleh Allah sebagai musibah karena posisi kematian ini puncak dari musibah. Newes mati, rampung. Sehingga manusia sudah tidak bisa lagi menikmati harta benda yang mereka miliki. Baik. Selanjutnya, dalam bahasa ulama, kematian itu makhluk. Dalam bahasa ulama, kematian itu makhluk. Tegese makhluk niku napa, Pak? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kematian itu makhluk, artinya kematian itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apa dalilnya kalau kematian itu makhluk? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sehingga kematian itu sesuatu yang tercipta. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wastadalla bihadhil ayah man qala innal mauta amrun wujudiyyun li'annahu makhlukun. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang konkret, yang ada. Karena kematian itu diciptakan oleh Allah. Nah, Nabi SAW bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Bagaimana kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rupa seperti kambing kibas. Beliau bersabda, dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yuhta bil mauti kahayati kabshin amlah. Besok di hari kiamat, kematian itu akan didatangkan seperti kambing kibas. Kematian kok jadi wedus tuh, Pak? Allah Maha Kuasa. Sehingga yang sekarang abstrak diwujudkan oleh Allah sebagai sesuatu yang konkret. Sekarang abstrak, besok diwujudkan oleh Allah sebagai sesuatu yang konkret, yang kelihatan. Fayunadi munadin. Kemudian ada yang memanggil kepada penduduk surga. Ya ahlal jannah. Wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wayandurud. Maka mereka pun melongo wayandurun dan melihat ke arah panggilan. Jadi jenengan kalau dipanggil terus melongo ngeten niki, itu dalam bahasa Arab namanya ishra'abba, yashra'ibun. Penduduk surga dipanggil oleh malaikat, ya ahlal jannah fayashra'ibun. Maka mereka langsung dongak dan melihat ke arah panggilan tadi. Hal ta'rifuna hadza? Tahu nggak kalian ini apa? Fayaqulun, penduduk surga menjawab, nah, kami tahu hadzal maut, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah. Dan mereka semuanya telah melihat ke arah kematian tadi. Tsumma yunadi, kemudian setelah itu malaikat memanggil kepada penduduk neraka. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun wa yandurun. Mereka pun melongo dan melihat ke arah panggilan. Kemudian ditanya, kalian tahu ini apa? Mereka menjawab, na'am hadal maut. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Sehingga besok jenengan sedaya bisa melihat kematian. Semua manusia bisa melihat kematian. Diwujudkan oleh Allah seperti kambing.
Fayulbah, kemudian kematian tadi disembelih. Kematian disembelih. Kok aneh-aneh toh Pak? Ini hadis Nabi SAW. Beliau bercerita tentang hal gaib besok yang terjadi nalikane kiamat. Sebagai orang yang beriman, maka kita meyakini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kematian tadi disembelih, sehingga kematian telah mati, maka tidak ada lagi kematian. Karena kematian sudah mati. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat ini mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wahai penduduk surga, kalian kekal dan tidak akan mati selamanya. Sehingga mereka makin gembira dan bahagia. Berada dalam kenikmatan tapi tidak mati selamanya. Masya Allah. Kaya apa Pak urip kaya ngono Pak? Tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Terus dengan misalnya bayangkan nih kaya piye sing paling enak. Surga jauh lebih enak daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kalian kekal dan tidak akan mati selamanya. Sehingga mereka makin sedih. Karena kematian sudah dibunuh, kematian sudah disembelih, sehingga tidak ada lagi kematian. Hadis menikah sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Baik. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang kami hormati, bersabarlah dalam menghadapi ujian dunia. Sebab ujian dunia ini sifatnya gimana Pak? Abadi atau sebentar? Sebentar. Urip misalnya raina, tapi aku raina Pak. Raina tidak akan selamanya. Pahit tidak akan selamanya. Akan ada ujungnya. Musibah itu pasti akan ada ujungnya. Ujian itu pasti akan ada ujungnya. Tidak ada ceritanya orang diuji selamanya, itu tidak ada. Ujian di dunia sifatnya sementara. Maka terkadang ada sebagian orang yang mikir, urip kok koyo ngene terus ya Mas. Kata aku kok dadi wong niku miskin abadi. Sabar. Bukan miskin abadi. Sebentar lagi kita akan tinggalkan semua. Sebab yang namanya kenikmatan dunia ini pasti bercampur dengan musibah. Kula baleni meleh nggih. Kenikmatan dunia itu pasti bercampur dengan musibah. Contohnya Mas, ada orang ngunjuk teh manis. Apa yang dia takutkan? Ya, wah resiko gula, kadar gula dia naik. Nanti makanan yang lain, iki kolesterol. Makanan yang lain, niki asam urat. Nek niki sampean kan ginjalnya agak bermasalah, jantungnya bermasalah. Terus pripun? Kaya petak mawon. Jadi terkadang manusia dia menghindari sesuatu padahal itu nikmat karena di situ ada potensi sumber penyakit. Itulah bukti bahasanya kenikmatan di dunia ini tidak bisa dirasakan secara mutlak. Sehingga orang ketika mau menikmati dunia masih ada perasaan takut, perasaan was-was dan seterusnya. Ini saya oke. Yang jomblo berharap kapan nikah. Sehingga dia bayangin, wah nikah kok enak gitu ya. Punya pendamping istri, bisa hidup bersama. Nalikane rabi, uripe padu terus. Apa itu namanya Pak? Musibah atau nikmat? Nyun sewu. Coba kita tanyakan. Sudah menikah belum? Oh tere, insyaallah. Pengen nikah? Pengen. Menurut Anda, punya istri itu nikmat atau tidak? Oh, nggak bisa cerita, belum punya pengalaman. Kita adaikan saja. Sudah berkeluarga berapa lama, Pak? 25 tahun, Masya Allah. Menurut Bapak, punya istri itu nikmat atau adab? Nikmat. Lebih banyak mana ya, Pak? Nikmat atau adabnya? Banyak nikmatnya, Masya Allah. Ini potret suami yang pandai bersyukur. Berarti nggak pernah berantem di rumah. Kadah. Sehingga demikianlah hidup. Yang perempuan juga sama. Ketika dia masih jomblo, dia bayangin kapan saya bisa punya suami. Begitu dia nikah punya suami, patuh karo sing lanang.
kadang nggak cocok dengan suaminya. Ada nggak kayak gitu, Pak? Banyak. Seperti itulah hidup. Nikmat apapun yang dirasakan oleh manusia ketika di dunia, pasti di situ menyimpan ada musibah. Allah tidak ridho ketika nikmat yang diberikan oleh hamba di dunia menyamai nikmat di surga. Nek nikmat yang swarga, Pak, rano ceritane kok sing lanang karo sing wedok padu, enggak ada. Rano ceritane antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lain iri, itu enggak ada. Allah mencabut rasa iri dari hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka sifat kedengkian, iri, sehingga mereka bisa sama-sama bergembira, bersaudara di atas kebahagiaan. Masya Allah. Balik kalian yang dunia, mungkin gak orang itu iri walaupun kaya? Mungkin? Wes suke tapi tetese iri ada, Pak? Ada. Makanya kita ini diuji oleh Allah dengan musibah lahir dan batin. Coba di antara Bapak Ibu yang dari mulai lahir sampai gede tidak pernah sakit, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Nah. Ada? Tidak ada. Pejabat itu pernah sakit hati nggak, Pak? Hah? Itulah bukti bahasanya walaupun mereka punya kenikmatan, walaupun mereka punya banyak sekali fasilitas hidup, tapi tidak ada manusia yang bisa lepas dari sakit dan sakit hati. Oleh karena itu, ini mengingatkan kepada kita, nek awakmu pengen urip tanpa musibah, perjuangkan dari sekarang. Sekarang ujian itu diberikan oleh Allah, tapi tidak selamanya. Karena nanti kita akan bisa mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Raina, pahit ya pahit, sabar, insya Allah ini akan berakhir. Dan ketika berakhir, kau bisa mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa kematian itu 2 kali, kehidupan itu juga 2 kali. Bola balik dimulai ya, mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Dalilin nama, Pak? Surat Ghafir ayat 11. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Sehingga kematian itu 2 kali, kehidupan itu juga 2 kali. Saya tanya, yang duluan yang mana, Pak? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dhisik terus urip atau urip dhisik terus mati? Mati terus hidup, terus mati lagi, terus hidup lagi. Berarti yang duluan yang mana? Mati dulu. Baik. Kenapa mati dulu? Coba Bapak lihat di surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Padahal dulu kalian itu mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Maka fase manusia itu mati, hidup selamanya. Sehingga ujung dari kondisi kita adalah hidup selamanya. Hidup selamanya ini kita pun Pak, di alam akhirat. Kehidupan yang tidak akan pernah ada ujung kematian. Dan tadi sudah kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim, kematian telah disembelih sehingga tidak akan muncul lagi kematian yang berikutnya. Baik. Dari sinilah kondisi kita saat ini berarti sedang hidup yang keberapa? Ya. Pertama, mati besok, mati keberapa? Kedua. Itulah keyakinan yang diajarkan dalam Al-Quran. Manusia mati, lalu dihidupkan oleh Allah, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup untuk selamanya. Baik. Selanjutnya, ketika manusia hidup di dunia, sebenarnya dia sedang mengalami atau pernah mengalami kematian sesaat. Pernah mengalami kematian
sesaat. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-wafatus sughra, kematian kecil. Saya ulangi ya. Manusia ketika di dunia, dia pernah mengalami kematian sesaat yang disebut dengan al-wafat as-sughra, kematian kecil. Kematian kecil itu contohnya pripun to, Pak? Tidur. Menungso turun itu hakikatnya pripun? Dia mati sesaat. Itu yang disebut dengan wafat sughra. Maka wafat ada dua. Ada wafat sughra, ada wafat kubra. Wafat sughra niku nalikane kita tidur, wafat kubra itu ketika arwah sudah dicabut oleh Allah untuk selamanya di dunia dan tidak dikembalikan lagi ke jasad kecuali sudah masuk ke alam barzah. Sudah? Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu sudah mati. Wallati lam tamut, dan jiwa yang belum waktunya mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga menungso nalikane tidur, dia sempat mati sebentar. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Lalu Allah tahan arwah yang Allah tetapkan mati. Sehingga dia tidur tadi malam, bangunnya besok hari kiamat. Karena saat dicabut oleh Allah tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sehingga dia bisa bangun di waktu pagi. Makanya Nabi SAW kalau bangun tidur beliau berdoa apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Dalam sebagian riwayat beliau membaca, segala puji bagi Zat yang memberikan kesehatan bagi badanku. Wa radda alayya ruhi, dan yang mengembalikan arwahku. Wa adzina li bidzikri, dan memudahkan aku untuk berzikir kepadanya. Termasuk juga doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika bangun tidur? Ya, cek WA. Nggih, Pak. Mateni alarm. Habis itu tidur. Jadi banyak di antara kita melupakan sunnah yang mulia ini. Begitu bangun tidur, zikir kepada Allah. Padahal manusia yang zikir kepada Allah ketika dia bangun tidur, bukti cinta dia kepada Allah. Maka yang disebut pertama kali adalah nama Allah. Sehingga jenengan nih tangi turu, sing digoleki pertama kali apa, Pak? A, HP, B, bojone, C, dompete. Apa yang Anda cari pertama kali ketika bangun tidur? HP nama bojo? Yang lebih penting yang mana, Pak? HP-nya nama bojone, Pak. Sehingga dia bangun tidur, yang pertama kali dicari HP. Sudah? Begitu dia matikan alarm, ada yang masih bertahan melek. Kemudian buka-buka WA, buka status sosial, media sosial apa, status-status orang. Subhanallah. Dan itu melupakan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yun tolong ya, dijaga ya. Kalau bangun tidur ngapain? Ya. Baca doa. Alhamdulillah. Yang pertama kali terucap, yang pertama kali kita lakukan pada saat kita bangun tidur, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Badan usaha, bangun tidur tidak demam, bangun tidur tidak gregesi, jenengan tangi turu dalam keadaan badannya utuh. Arwah kita balik, kita bisa beraktivitas kembali dalam kondisi kita sehat walafiat. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, terkait kematian saat tidur, ada satu pelajaran yang penting untuk kita ingat-ingat sebagai hamba Allah. Yang bawa mushaf, saya minta tolong buka surat Al-An'am ayat 60. Surat Al-An'am ayat 60. Buka mushaf, Pak ya, bukan HP.
Oh, mushafnya anak ya. Tidak masalah. Qurannya ada di HP. Sambungan kepanggil. Sudah ketemu? Surat Al-An'am ayat 60. Kalau di buku halaman 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma." Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Dan dia tahu apa yang akan kalian kerjakan di waktu siang. Coba dibaca ulang ya. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Dan dia tahu apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Jadi nyuwun sewu Pak. Malam hari tadi kita diwafatkan oleh Allah sesaat. Kemudian gimana Pak? Arwah kita dikembalikan ke jasad. Sehingga kita bisa tahu. Allah tahu ini orang, kalau arwahnya dikembalikan, dia pasti akan durhaka. Allah tahu. Ini orang ketika dia dihidupkan kembali, dia pasti akan maksiat. Allah tahu. Ini orang nanti ketika dia dikembalikan arwahnya, dia pasti nanti akan berbuat jahat. Allah tahu. Tapi lembutnya Allah kepada hambanya, innahu latif. Sesungguhnya dia zat yang maha lembut. Sehingga hambanya yang durhaka ini, tukang maksiat ini, tetap diberi kesempatan untuk hidup. Ibarat jenengan nyekel maling, Pak. Maling ketangkap, OTT, Pak. Dalam operasi tangkap tangan, kecekel pas dia lagi maling. Sudah, nggak perlu ada saksi. Bukti sudah ada di depan mata. Sudah? Terus Anda tangkap. Tiba-tiba dilepas lagi. Tapi Anda tahu, iki nek tak colke, tetap maling. Kira-kira kita sebagai manusia gimana? Wah, aja sampai dicolke. Kalau dicolke, bakal maling lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha lembut, latifun, khabirun bi'ibadihi, ar-Rahman rahim, karim, raufun. Dilepas itu. Padahal dia tahu, ini orang, kalau aku bangunkan, maka dia nanti akan berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat durhaka, dan seterusnya. Sehingga menuntut kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba yang sudah banyak sekali diberi kenikmatan oleh Allah. Diparingi kesempatan urip, diparingi kesempatan saged ngelakoni kegiatan-kegiatan selama hidup. Tolong gunakan, manfaatkan dengan baik, jangan sampai malah nambahi terus. Allah kuasa. Tadi malam itu ketika kamu diwafatkan sesaat, Allah kuasa kamu tidak dihidupkan. Tapi karena kelembutan Allah, kau masih diberi kesempatan hidup. Baik, selanjutnya. Seseorang tidak diperbolehkan untuk berangan-angan mati disebabkan karena dia tidak kuat dengan musibah yang dia derita. Ini mungkin banyak terjadi di masyarakat kita ya. Bahkan nyuwun sewu sampai ada yang bunuh diri. Kenapa Pak? Ora kuat urip Mas. Nek mong koyo ngene terus aku wis hakuan. Baru saja ada berita ya. Saya lihat videonya itu. Ada salah satu jamaah di Masjidil Haram melakukan uji coba bunuh diri. Menjatuhkan dirinya dari lantai sekian. Alhamdulillah berhasil ditangkap oleh askar sehingga dia nggak sampai mati. Dia masih hidup. Nah ini kan masalah Pak. Mencemarkan nama baik kesucian Masjidil Haram sampai Masjidil Haram dijadikan sebagai tempat bunuh diri. Kasus yang sebelumnya itu kan dari lantai rooftop ya. Dia jatuhkan dirinya sampai kemudian dia mati karena pendarahan di otak. Dan ternyata orang Asia. Orang Asia. Wah, Karanganyar, Mbak Punti. Baik. Jadi sampai seperti itu mereka, Masya Allah, beban hidupnya seperti apa kok. Sehingga dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat buruk. Padahal orang kalau bunuh diri sudah selesai nggak Pak? Apakah penderitaannya selesai? Justru itu adalah awal dari penderitaan yang lebih parah. Nabi SAW pada mengatakan,
Man qatala nafsahu fi syai' udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan media tertentu, maka dia akan diazab oleh Allah dengan cara yang sama kelak di hari kiamat. Sehingga yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri, maka nanti dia akan dihukum dengan cara yang sama di hari kiamat. Bunuh diri dengan menusuk-nusuk badan, dia akan dihukum yang sama di hari kiamat. Bunuh diri dengan cara minum racun, dia akan minum racun di hari kiamat. Dan itu musibah yang lebih besar dibandingkan ketika di dunia. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, La yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah kalian berangan-angan untuk mati. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiya. Jangan berdoa untuk mengharap kematian sebelum kematian itu mendatanginya. Innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluhu. Nalikane orang itu mati maka seluruh amalnya akan terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Dan bagi seorang mukmin itu adanya tambahan umur akan menambah pahala dan kebaikan baginya. Sehingga umur panjang dengan umur pendek lebih baik mana? Bagi mukmin, Pak, umur panjang sama umur pendek lebih baik mana? Panjang. Jadi saya Bapak Yesus pintar. 62, Masya Allah. Kalau Bapak diberi umur 200 tahun berubah. Wadah. Oh, buatan kerja. Kenapa Pak? Coba Bapak yang paling senior di sini. Undi. Yesus pintar. 52. Kalau diberi umur 100 tahun, keberatan ya? Keberatan. Baik. Banyak di antara kita yang berpikir umur dawa, wah, awake kesal kabeh, gitu Pak. Loro-loro kabeh. Ngerti ya? Padahal jamaah, ketika seorang hamba diberi tambahan usia oleh Allah dan dia gunakan untuk melaksanakan kewajiban, itu akan menambah derajatnya di surga. Saya sampaikan sebuah cerita. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum. Oh, belum cerita ya? Dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Beliau bercerita, ada dua orang, sebut saja A dan B, karena dalam hadis itu tidak disebutkan nama sahabat. Cuma disebutkan sahabat satu, sahabat dua. Dua sahabat yang dia masuk Islam bareng, A sama B. Masuk Islamnya bareng. Sudah? Setelah itu gimana Pak? Sahabat A ini lebih rajin ibadah. Bahkan beliau mati di medan jihad. Mati apa? Syahid. Sementara sahabat B hidup setahun setelah sahabat A meninggal, lalu barulah beliau meninggal. Sehingga sahabat B ini meninggal setahun setelah A meninggal. Tapi B ini tidak lebih rajin ibadah dan tidak meninggal di medan jihad. Kemudian Talha bermimpi, beliau berada di depan pintu surga dalam mimpi itu, dan melihat A dan B berada di depan pintu surga. Tiba-tiba penjaga surga keluar. Lalu dia mengizinkan, wahai B, silakan masuk. Kemudian dia keluar lagi. Selanjutnya dia mengizinkan kepada A. Sekarang kamu, wahai A, silakan kamu masuk. Kemudian dia keluar lagi, lalu menyampaikan kepada Talha bin Ubaidillah, amma anta farji, fa innaka lam ya'ni ba'du. Kamu silakan balik ulang, karena belum waktunya. Pulanglah Talha, kamu tidur. Lalu beliau cerita, karena merasa ada yang aneh, sampai kemudian berita ini jadi viral di Madinah. Hingga cerita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, Madza ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Dia mati syahid di medan jihad. Si B tidak lebih rajin ibadah. Dan dia tidak mati syahid. Tapi kenapa B masuk surga duluan daripada si A? Kemudian Nabi SAW menyampaikan, bukankah B itu hidup 1 tahun setelah si A meninggal? Betul ya Rasulullah. Waqad shalla kada wa kada raka'atan. Dan dia telah melakukan sholat sekian ratus rakaat selama 1 tahun. Betul ya Rasulullah. Wa dakhala alaihi Ramadan. Dan dia ketemu dengan bulan Ramadan. Betul ya Rasulullah.
Fama bainahuma ma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Bapak Ibu lihat ya, satu Ramadan bisa mengangkat derajat orang melebihi tingginya langit dan bumi. Satu Ramadan. Bagaimana dengan banyak Ramadan? Maka bersyukurlah di saat Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal. Waktu pandemi kemarin banyak sekali yang seumuran dengan kita sudah mendahului kita. Dan kematiannya begitu cepat. Kemarin baru saja pit-pitan. Kemarin baru saja sepedaan. Kemarin baru saja olahraga. Tiba-tiba terdengar kabar opnam dalam waktu cepat mati. Waktu pandemi kemarin ya. Saat COVID. Usia 30 tahun. Usia 40 tahun. Usia 50 tahun. Sekian puluh tahun. Yang seusia dengan kita begitu cepatnya mendahului kita. Masya Allah. Bapak diberi kesempatan bisa menikmati 5 kali Ramadan pasca COVID, sekian kali Ramadan pasca COVID. Maka tolong dimanfaatkan dengan baik. Sebab umur yang panjang bagi mukmin itu akan menambah pahala baginya. Namun di sana ada kondisi di mana seseorang boleh berangan-angan mati karena tidak kuat dengan ujian yang dia hadapi, takut nanti jangan-jangan bisa merusak iman. Sebutkan manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, beliau berangan-angan mati karena ujian. Sebutkan manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang beliau berangan-angan mati karena ujian. Siapa namanya? Maryam. Masya Allah. Dapat hadiah. Mau hadiah ini Pak? Baik. Bagaimana teks ayatnya Maryam berangan-angan mati? Ada yang hafal? Allah Ta'ala berfirman, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Ketika beliau dalam kondisi hamil tua, sampai beliau nyender di bawah pohon kurma, lalu beliau mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha. Andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Karena beliau merasa begitu beratnya beban, di mana sebagai wanita suci yang tidak pernah terpikir untuk zina, tapi ini hamil, tidak punya suami. Saya harus ngomong apa? Saya harus menjelaskan apa? Beliau diperintahkan oleh Allah untuk apa, Pak? Kalau ketemu siapapun, Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan mukallimal yawma insiya. Kalau ketemu siapapun sampaikan, aku sedang bernadar untuk puasa dan aku tidak akan ngomong kepada siapapun. Jadi Maryam puasa bisu. Maryam puasa apa? Bisu. Jadi kan kelihatan ya. Begitu nesu karo celana, mlebu kamar, numplek-plek, mengkurap, meneng, kata dia. Ini kenapa ini poso bisu? Gak berlaku ya. Ini tidak berlaku. Baik. Jadi, karena percuma saja Maryam menjelaskan, gak bakal mungkin ada orang yang percaya. Akhirnya ketika beliau datang ke hadapan kaumnya sambil menggendong bayi, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Beliau datang dengan membawa bayi yang digendongnya. Maka mereka semuanya langsung memberikan tuduhan yang macam-macam kepada Maryam. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Bapak niki dudu wong elek. Mbokmu dudu pelacur kok anake dadi kaya ngene iki. Fa asyarat ilaihi. Maka beliau hanya bisa berisyarat ke arah bayi itu. Nah, sekarang bayi ini yang menjelaskan. Bayi ini bicara. Identitas apa yang pertama kali disampaikan oleh Isa ketika beliau menjelaskan tentang dirinya? Abdullah. Beliau mengatakan, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mengatakan, aku hamba Allah. Tidak ada satu pun pernyataan kalau Isa pernah mengatakan, aku anak Allah. Ya. Walaupun mereka bingung, bagaimana mungkin ada wanita bisa hamil, tidak punya suami, kalau bukan Allah suaminya. Itulah keyakinan mereka. Maka kita jawab, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam.
Ya sebagaimana Adam. Adam itu tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Kok kamu yang bingung untuk bisa meyakini manusia bisa tercipta punya ibu, nggak punya bapak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kembali ke sini ya. Jadi, dalam posisi ketika orang itu merasa berat dengan ujian hidup sampai takut jangan-jangan nanti dia bisa melepas iman, maka dia berangan-angan mati, tapi dengan cara berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku kalau kematian itu baik bagiku, dan hidupkanlah aku apabila hidup itu baik bagiku. Berikan aku usia panjang apabila usia panjang itu baik bagiku. Nah, biasanya yang seperti ini nek wong niku wis lara-laranen suwe, ya. Bolak-balik mlebu rumah sakit. Yang diharapkan apa? Wong niku nek lara-laranen sing diharap-harap napa? Aku iki dosane apa? Padahal dosane kathah lho, Pak. Lali dosane. Dan dia berharap mati, jangan minta mati, tapi gantungkan dengan ilmu Allah. Dalam situasi ketika beliau sedang sakit parah, nampaknya tidak ada harapan untuk sembuh, minta mati tidak boleh. Tapi yang bisa dilakukan adalah gantungkan kepada ilmu Allah. Ya Allah, jika memang mati itu lebih baik bagiku, maka matikan aku. Jika hidup itu lebih baik bagiku, maka berikan aku kesehatan untuk bisa hidup normal. Demikian yang lebih tepat. Sehingga dikembalikan kepada apa? Ilmu Allah. Sampai